Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami dalam acara orasi obrolan dari redaksi Jabar Express, di mana acara ini akan memberikan sebuah informasi kepada masyarakat mengenai serba-serbi penanganan COVID-19 di Kelurahan Maleber. Oke, untuk mempersingkat waktu, di tengah-tengah kita telah hadir Pak Lurah dari Maleber, Bapak Heri Hermawan. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya di sini di Aula Kelurahan Maleber ya. Kemudian di kanan saya ada Pak RW 10 ya. Bapak Dedi Hendriawan. Ya, Pak Dedi Hendriawan ini sebagai Ketua RW 10 telah menginisiasi atau memberikan semangat kepada warga untuk melawan COVID ya. Untuk ini Pak, kita buka aja. Siap. Untuk biar kita taat kepada protokol kesehatan Pak, kita menggunakan hand sanitizer. Silakan Pak RW. Siap. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, bisa dijelaskan Pak mengenai penanganan COVID di RW Maleber sendiri Pak, seperti apa? Baik, terima kasih Pak Yayan atas kunjungan ke kelurahan kami bersama kru dari Jabar Express di Kelurahan Maleber. Memang pertama kali barangkali saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah datang kepada kami. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa Kelurahan Maleber ini masuk di dalam lingkup Kecamatan Andir. Dan kebetulan kelurahan kami ini merupakan kelurahan yang jumlah penduduknya paling padat, paling banyak. Luar biasa. Ada sekitar 22.500 penduduk dengan luas wilayah 53 hektar. Jadi memang lumayan padat lah. Kaitan dengan pandemi COVID-19 ini yang pemerintah umumkan itu mulai bulan Maret 2020. Memang ketika pandemi ini muncul, memang kita sudah siap-siap waktu itu, karena memang informasi yang kami terima juga sangat luar biasa perkembangannya. Ada beberapa sesi sebetulnya. Ketika pemerintah mengumumkan itu, kita mencoba untuk mengkoordinasikan dengan stakeholder yang ada di Kelurahan Maleber, dengan LKK terutama, ada Pak RW, ada LPM, ada Karangtaruna dan PKK. Kira-kira bagaimana langkah yang terbaik untuk menangani atau mengurangi dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa sesi sebetulnya yang waktu itu kita sepakati. Yang pertama tentu saja tentang sosialisasi dulu. Sosialisasi ini baik dengan pembuatan pamflet, kemudian spanduk-spanduk berupa himbauan kepada masyarakat untuk berperilaku sehat lah, seperti itu. Misalkan memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Dan juga peranan MUI juga ini tidak kalah penting untuk di Kelurahan Maleber. Setelah kita melakukan pemasangan pamflet atau spanduk, kita juga dengan stakeholder yang ada itu keliling ke wilayah RW. Di samping melakukan penyemprotan disinfektan, kita juga melakukan wawaran langsung dengan pengeras suara dari kampung ke kampung, seperti itu. Ini merupakan suatu wujud agar supaya masyarakat mengerti apa yang harus dilakukan untuk mencegah tertular daripada COVID-19 ini. Itu kita lakukan beberapa kali, kurang lebih 2 minggu sosialisasi kita lakukan. Nah, setelah kita pandang masyarakat cukup paham tentang bagaimana cara menanganinya, kita juga, karena kebetulan di kita juga sudah terbentuk, waktu itu membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan, ya, dengan SK dan lain sebagainya. Kemudian juga kita membentuk satgas yang ada di RW agar supaya masyarakat lebih tenang lagi lah, kira-kira seperti itu.
kita juga setelah melakukan sosialisasi tentu saja melakukan tindakan ya operasional. Misalkan kebetulan di kita kan ada Linmas, kita sering mengadakan patroli terutama untuk sore hari dan malam hari. Fungsinya adalah untuk membubarkan apabila ada kerumunan massa gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya dengan ketika tercetusnya pandemi ini kita sudah agak siap lah penanganan COVID ini. Dan alhamdulillah di Malabar ini semua dilaksanakan secara terpadu. Penyemprotan dilakukan rata-rata itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali dengan disinfektan yang memang hasil swadaya karena bantuan pemerintah waktu itu belum ada. Kalau dampak saya rasa tidak hanya kalangan-kalangan tertentu, tapi kan semua ini kalau namanya pandemi kan terkena dampak ya tidak ada. Jadi kalau kita lihat dari 4.325 KK semua terkena dampak. Gitu. Jadi itu penanganan pertama yang kita lakukan, pertama sosialisasi, kemudian wawaran kepada masyarakat, kemudian sekalian dengan penyemprotan. Di samping yang dilakukan dari keluar juga tentu saja oleh Pak RW, ya Pak RW di lapangan. Saya rasa untuk penanganan dasar seperti itu. Iya. Pak, kemudian ini Pak, untuk dari semenjak COVID itu ada ya dari bulan Maret tadi yang Bapak sebutkan, selama ini ada nggak warga yang terkena misalkan positif atau sudah berdasarkan tes reaktif atau gimana? Nah, kemudian selaku pimpinan kewilayahan Pak Lurah sendiri gimana mengatasi itu? Ya, mengapa tadi saya katakan bahwa Malabar itu merupakan daerah yang paling padat, paling banyak penduduknya di Kecamatan Andir. Nah ini juga berbanding lurus dengan pandemi ini. Kebetulan sampai dengan hari ini yang terindikasi terpapar ya positif itu sudah 15 orang untuk di Kelurahan Member. Juga banyak. Ini 1 orang meninggal yang ada di R4, kemudian 13 orang sembuh dan 1 orang saat ini masih tertinggal di Hasan Sadikin, masih dalam perawatan. Saya rasa seperti jadi memang dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, ya ini mungkin resiko yang harus kita ambil. Support dari Pak Lurah sendiri seperti apa Pak? Mereka Pak? Yang pertama kali kita juga bekerja sama dengan Puskesmas, tentu saja Puskesmas Garuda. Jadi sudah ada mekanismenya. Ketika ada warga kami yang terpapar, selalu koordinasi, ada pertelepon kepada kami memberitahukan bahwa ini warga Bapak di lapangan seperti ada yang terkonfirmasi. Karena memang ada yang bergejala langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, yang tanpa gejala waktu itu ya isolasi mandiri. Jadi support yang kami lakukan, kita tentu saja bekerja sama dengan Pak RW, Pak RT di lapangan. Jadi ada pembagian tugas. Kalau masalah teknis kesehatannya barangkali itu diserahkan kepada pihak Puskesmas. Nah, untuk penanganan di lapangan, nah itu menjadi tugas kami. Misalkan di dalam isolasi mandiri tersebut, tentu saja kita mengadakan penutupan akses secara mikro, agar supaya warga masyarakat tidak terlalu hilir mudik ke areal yang terkena atau yang terdampak COVID tersebut. Setelah itu kita juga bekerja sama dengan Pak RW dan warga masyarakat ini untuk membantu tentu saja, karena selama isolasi mandiri tersebut itu kan dia tidak bisa kemana-mana, bisa aktivitas, sehingga ya resiko kita memberikan rangsum makanan secara gotong royong, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan kita tangani sampai ada keterangan dari pihak puskesmas bahwa yang bersangkutan sudah sembuh gitu. Ya alhamdulillah ini sudah berjalan. Berarti yang masih di rumah sakit satu orang. Kondisinya gimana sekarang Pak? Informasi yang kami terima dari pihak keluarga, karena kalau di kami begini Pak, ketika ada seorang yang membutuhkan perawatan langsung di rumah sakit atau isolasi di rumah singgah, kita setiap malam akan selalu kontak dengan pihak keluarga tentu saja. Kalau memang tanpa gejala tapi dia harus diisolasi dengan yang bersangkutan kita kontak. Jadi perkembangannya kita update terus perkembangannya.
Untuk yang kemarin, yang terakhir ini, memang baru sekitar 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, karena memang yang bersangkutan itu memiliki penyakit bawaan. Udah lanjut ya? Ya, jadi itu mau tidak mau harus dibawa ke Pusat Hasan Sadikin. Dan perkembangannya informasinya cukup bagus. Hanya belum ada informasi lanjut apakah dia sudah pulang atau belum. Tapi saya rasa masih di dalam. Ya, insya Allah sehat Pak ya. Insya Allah. Bisa kembali lagi ke tengah-tengah warga bersama Pak Lurah gitu. Iya. Kemudian ini Pak, semenjak kopi ini kan dampak ekonominya sangat luar biasa Pak ya. Banyak warga yang kehilangan pekerjaannya, ada yang di PHK, ada atau dirumahkan. Nah, dari Kelurahan Maleber sendiri gimana Pak untuk menyelesaikan masyarakat yang terkena dampak itu dalam bentuk memberikan bantuan mungkin ya? Seperti apa Pak? Mungkin distribusi bantuannya itu? Ya, Pak Ian begini, kalau di Maleber itu sebetulnya sekali lagi tadi saya katakan bahwa yang terdampak itu pasti semua. Semua akan kena dampak, hanya perbedaannya kan dilihat dari ketahanan keluarga dari segi ekonomi. Betul. Kalau ekonominya cukup mapan, otomatis kan tabungannya juga ada. Betul Pak. Jadi dia bisa lebih survive, bisa lebih bertahan lah gitu ya. Walaupun mungkin dari segi ini akan berkurang. Betul. Nah, yang dititik beratkan di kita itu yang pas-pasan, tidak punya tabungan atau tabungan ala kadarnya saja. Nah, itu yang memang yang harus kita butuh perhatian. Dan alhamdulillah kita bekerja sama dengan paguyuban Perumahan Dadali yang memang itu dimotori oleh Pak Beni ya, Pak RW, oleh Pak Beni. Jadi warga yang memiliki kemampuan lebih itu mengumpulkan menjadikan donatur. Itu disalurkan langsung baik kepada tingkat kelurahan maupun Pak RW dalam bentuk sembako. Jadi sebelum pemerintah memberikan bantuan itu sudah berjalan. Karena memang kalau pemerintah kan harus ada persiapan dan sebagainya, dari mulai data, kemudian teknis penyaluran dan lain sebagainya. Tapi kalau itu kan sifatnya serentak, jadi secara antusias mereka langsung memberikan. Dari mulai pembagian masker, hand sanitizer, disinfektan, sampai beras, sembako kita saya rasa kita tidak kekurangan lah. Apalagi yang sudah terkena ya kita support itu dalam dalam hal bantuan tersebut. Kemudian ke Pak RW ya, ke Pak RW, Pak RW sendiri gimana Pak dalam memberikan support kepada warga khususnya di lingkungan RW 10 ini dengan membantu pemerintah, Pak Lurah sendiri di sini bersama jajarannya seperti apa Pak? Terima kasih Pak ya. Untuk di RW 10 setelah dipawarkannya atau diberitakannya Kota Bandung di PSBB ya, yang pertama itu saya koordinasi dengan pihak kelurahan akan menutup akses. Saya tutup akses bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda. Semua akses yang masuk ke RW 10 ditutup. Jadi hanya ada satu jalur, satu jalan, satu pintu. Kami juga dengan para pemuda, tokoh masyarakat semua, alhamdulillah respect ya warga kami untuk supaya tidak terkena atau terjangkit COVID. Kami itu selalu melakukan penyemprotan satu wilayah RW. Dan kami juga sedikit mengetahui lah aturan gitu ya. Kalau di lockdown itu masyarakat yang tidak mampu itu istilahnya harus diberi sembako. Nah disitulah saya sebelum turunnya bantuan dari pemerintah, istilahnya RW ini dan para tokoh masyarakatnya babak belur lah istilahnya. Nggak ada penghasilan. Saya meminta ke masyarakat mungkin sama-sama membutuhkan. Akhirnya saya minta donatur dari luar ya, dari luar. Alhamdulillah punya teman di luar, mereka mengirimkan. Saya sampai dari sebelum datangnya bantuan pemerintah, saya sudah mengeluarkan 6 tahap bantuan. 6 tahap bantuan, alhamdulillah ya. Khususnya buat betul-betul buat warga yang membutuhkan. Setelah itu kami juga mendapat bantuan dari salah satu perusahaan. Kami selaku pribadi lah dekat dengan pengusahanya. Alhamdulillah
dari pengusaha itu memberikan 65 paket setiap bulan selama 3 bulan. Dari mana itu Pak? Sebutkan aja Pak. Dari pabrik Pak. Ya, Dari pabrik bantuan CSR. Nah, itu sembako ya, 65 untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Iya, iya. Terus selain penyemprotan juga selama penutupan itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan saya menutup portal itu. Itu ada warga yang protes nggak Pak? Alhamdulillah sebelumnya kan kami sosialisasi dulu, saya Sosialisasi umumkan dulu, dulu ya. bahwa setelah diumumkannya PSBB, warga sepakat. Iya. Ada kesepakatan. Pertama sesuai dengan ini 14 hari ternyata diperpanjang sampai 4 bulan. 4 bulan. Sampai 4 bulan itu Lama, ditutup. ya. Jadi alhamdulillah warga juga menyadari ya, menyadari. Jadi kebetulan pintu masuknya itu kan gampang. Iya, iya. Masuk dari Elang Raya masuk ke Elang 7. Jadi satu pintu. Sampai datangnya bantuan pemerintah ya. Nah disitulah mulai RW agak ringan lah, agak ringan. Selain itu juga kami juga setelah datangnya itu kurang lebih setelah 4 bulan di bulan Agustus, di bulan Agustus itu pemerintah kan menghimbau ke masyarakat untuk AKB, adaptasi kebiasaan baru. Iya. Di bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus saya mengadakan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru. Semua masyarakat dikumpulkan di satu masjid, dengan berjarak protokol kesehatan ya, dengan bermasker sampai keluar penuh. Kami bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian ini Pak, di RW 10 sendiri ya mengenai pemberian sembako ya khususnya dari pemerintah ya, itu secara teknisnya gimana Pak? Atau warga yang mendaftar atau RW yang akan mendata atau gimana? Itu kan ada himbauan. Himbauan itu saya berikan ke RT, RT masing-masing RT. Itu ada kebetulan saya itu ada 5 RT. Jadi RT itu langsung mensosialisasikan ke masyarakat, 4 RT itu mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi yang masuk itu dari RT 1, RT 2, RT 3 dan sebagian dari RT 5. Nah, cuma saya selaku RW cuma merekap melalui, ada yang melalui Kesos, ada yang melalui Sapa Warga. Sapa Warga itu ya, yang Sapa Warga dari provinsi itu ya. Iya. Iya. Pak Lurah, untuk bantuan sendiri ya, kira-kira itu ada berapa kepala keluarga yang menerima Pak untuk tahap ketiga ya khususnya ini sekarang? Kalau itu kan ada beberapa sumber, Iya. ada beberapa sumber yang menerima bantuan. Memang di kita cukup banyak yang dari bantuan provinsi itu 2095. Kemudian dari Kemensos juga ada. Ya, kita memang cukup banyak, tapi tidak jadi masalah karena memang warga memang sangat membutuhkan bantuan tersebut, dan itu teknisnya juga ada yang kalau dari Bandung itu kan dari melalui ojol ya. Jadi kita tidak terlalu repot lah daripada kita membagikan sendiri, kecuali kalau yang dari Kemensos dari pihak itu ke sini, jadi dibagikan di kita saja. Dari APBD juga, dari BJB Ya, BJB juga ada. 30 orang. Banyak sih sebetulnya. Jadi kalau dari yang paling banyak itu yang dari Bandung itu 2095 orang. Terakhir ini ya. Yang terakhir. Ketiga ya Pak ya. Iya. Kemudian mungkin ini Pak yang terakhir Pak, Pak Lurah, buat warga yang terdampak itu yang terkena PHK mungkin ya, itu gimana Pak? Apakah di kelurahan ini ada pemberdayaan gitu atau kayak semacam memberikan pelatihan ke warga-warga yang terkena PHK atau yang dirumahkan seperti itu? Kita tidak memiliki penghasilan ya. Betul. Gimana Pak? Apakah ada pemberdayaan seperti itu? Ada sebetulnya kan, kebetulan kita ada PIPPK ya, kalau di Kota Bandung ada PIPPK, ada pengalihan fokus. Di dalam refokus tersebut kita mengadakan pelatihan tentu saja. Di antaranya untuk pembuatan kue melalui PKK kebanyakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya membuat ekobrik. Apa itu Pak? Ekobrik itu
itu bisa dijual, bisa dijual secara online. Jadi itu juga menunjang program Kang Pisman, program wali kota, yaitu berupa kemasan yang dari botol aqua tersebut diisi dengan potongan-potongan plastik dari bungkus kopi dan sebagainya, dimasukkan dengan serap padat di situ, ditutup lagi dan itu bisa dijual. Kebetulan di kita juga ada dari PKK juga ada pengepulnya lah gitu ya, dari masing-masing warga disampaikan dan itu dibeli, dan itu dia jual lagi secara online. Itu sekarang yang lagi tren lah di kita itu eco-brick dari warga Kelurahan Maleber. Ya, itu apa bentuknya, seperti hiasan atau gimana? Iya, bisa. Itu kan kalau sudah dikemas seperti itu kan bentuknya dibagus warna-warni, itu bisa dipakai macam-macam. Misalkan untuk hiasan-hiasan disusun sedemikian rupa, ada yang untuk seperti pelaminan lah gitu. Iya. Pintu masuk itu bagus gitu, dengan sentuhan lampu sorot itu bisa. Itu ada berapa Pak yang diberdayakan warga ke situ? Semua anggota PKK. Semua anggota PKK yang ada di kelurahan maupun yang ada di RW. Itu semua jadi sekarang tuh pada membuat eco-brick sekarang itu. Itu. Jadi memanfaatkan. Ya, di samping itu juga memang ada pelatihan-pelatihan lain, pemberdayaan lain yang kita lakukan, ya bekerja sama tentu saja dengan yayasan atau paguyuban. Ya, kita berdayakan, misalkan untuk sifatnya padat karya bagi warga masyarakat. Kebetulan kita misalkan ada kegiatan pembangunan warga masyarakat yang mau bekerja ya persilahkan itu mendapat upah nanti. Itu salah satu mungkin secara mikro saja. Karena kalau secara keseluruhan itu juga terbatas ya untuk dana pendanaannya. Iya. Baiklah Pak Lurah, terima kasih banyak atas waktunya yang singkat ini Pak RW ya. Semoga apa yang dipaparkan oleh kita semua ini akan memberikan manfaat. Amin. Khususnya untuk penanganan COVID-19 dan pemirsa Orasi, sampai cukup di sini mengenai bincang-bincang kita bersama Lurah Maleber dan RW 10 mengenai penanganan COVID-19 saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.